bantu menyuburkan tanah kan nanti kalau tanamannya semakin besar masih terbas itu malah nyuruh saya yang nempatin situ. Tapi kan saya udah sarang walet ya, tapi kayaknya tidak berfungsi karena tidak ada suaranya sahabat Madrim. Jadi kalau nyangkul langsung seperti ini nih, ini kan langsung halus, jadi tidak di dua kali nanti ini mas. Baiklah sahabat Madrim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Madrim 125. Kembali mengabarkan dari pemukiman transmigrasi UPT Sepunggur Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia. Dan saat ini saya berada di depan rumah Bapak Sukamto. Wes, mantap, rumahnya sudah dicat. Siapa yang ngecat ya? Tentunya Mas Pandi ya. Kemudian hari ini saya kembali akan mengabarkan dari lahan perantau kita, perantau nekat asal kota Magelang. Magelang Kaliurang ya kawan-kawan. Kali Anggrek ya. Salah saya. Kaliurang, Kali Anggrek kawan-kawan. Yang semakin hari semakin perkembangannya ini sangat luar biasa. Lahan di sana itu sudah mulai kering rumputnya yang nantinya akan dibakar-bakar, kemudian ditanggul dulu ya sana itu. Ditanggul keliling depan, samping kiri, samping kanan dan belakang. Ini untuk yang 50 meter ya kawan-kawan. Nanti selebihnya ke sana kalau di sini sudah jadi dulu, sudah mungkin ada tanamannya apa yang bisa cocok ditanam di sini. Kemudian saya akan coba menjumpai salah satu petani kita ini yang sangat luar biasa yang sampai hari ini masih bertahan di pemukiman transmigrasi UPT Sepunggur Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia. Dan kondisi rumah seperti ini sudah beberapa hari ditempati, mungkin ada sekitar setengah bulan ya, kurang lebihnya kawan-kawan. Nah untuk lebih jelasnya nanti kita, halo mas, kita akan cari tahu atau gali informasinya dengan beliau Mas Rohmat, pemilik lahan ini atau pengelola ya, pengelola lahan ini. Ini luar biasa sekali, ini sedang dicangkul. Dan mohon maaf kawan-kawan, ini jalan memang yang dicangkul ya. Tapi ini sudah jalan buntu, jalan poros ya. Kemudian di sini disisakan sudah di sini. Nah, dan Mas Rohmat ini menyangkul di sini ini tidak asal-asalan ya, sahabat Madrim. Bahwasannya itu sudah minta izin ke pemilik rumah yang di sebelah sana ataupun Pak Sukamto ya. Seandainya ini dicangkul tidak mengapa karena ini jalan buntu, poros ke sana apa poros buntu ya, sudah di sana sudah nggak bisa lewat lagi, cuma satu rumah di situ. Tapi kemarin sudah dijelaskan bahwa ini nanti disisakan di sini bisa untuk jalan ke sana lewat motor. Kenapa Mas Rohmat mengejar di sini dulu? Karena ini termasuk yang tinggi kawan-kawan. Kalau di situ kan masih tergenang air ketika pasang tinggi, artinya ini lahan masih acap. Dan Mas Rohmat memilih ini dulu yang mau dicangkul dan nantinya akan ditanami di sini teman-teman. Sambil mengetes tanah. Ini pH-nya seperti apa? Kayak gitu ya. Supaya nanti beliau tahu bahwa yang cocok ditanam di sini apa. Dan kemudian kenapa memilih di sini dulu? Karena cepet, biar cepet. Tapi sih tidak secepat sinetron seperti itu ya. Begitu, dan kita saksikan di layar kaca YouTube Madrim 125 yang sudah tidak asing lagi di telinga pemirsa di luaran sana. Aktivitasnya Mas Rohmat yang hari ini sedang menyangkul kawan-kawan. Luar biasa sekali. Halo Mas. Kelihatannya ini kok nampaknya serius banget. kan harus serius ya. Oh, seperti itu ya Mas. Harus serius dan harus benar-benar. Gimana kabar Mas Rohmat pada hari ini? Alhamdulillah baik. Kabar baik ya Mas ya. Kabar baik. Sambil istirahat Mas, biar tidak ngos-ngosan ya.
kita sedikit akan gali informasinya biar teman-teman di luar sana tahu kegiatan Mas Rohmat atau aktivitasnya pada hari ini. Ini ceritanya nyangkulnya seperti cangkulan di tempat saya, Mas. Iya guys, sama hati. Itu juglangannya di situ atau galiannya ditimbunin rumput ya? Iya, ini kan bekas-bekas yang daun-daun kering ini kan nantinya kan bisa jadi kompos. Seperti itu ya. Iya. Jadi kompos, kemudian nanti bisa menyuburkan tanah, membantu menyuburkan tanah kan. Nanti kalau tanamannya semakin besar, akarnya semakin ke bawah kan nanti dapat kompos dari daun-daun kering yang ditimbun. Seperti itu, dapat makanan atau nutrisi tanamannya ya. Berarti nanti kayak pupuknya ini semacam pupuk organik yang di apa namanya di fermentasi alami ya. Fermentasi alamiah. Kalau yang fermentasi bantuan dengan campur tangan manusia itu kan lebih cepat efeknya sebenarnya kan. Cuman kalau di alam kan ya seperti di hutan-hutan juga kan, daun-daun kering seperti ini kan jadi nutrisi untuk tanamannya juga. Seperti itu Mas ya. Ini maskernya gambar kucing kawan-kawan. Jadi Mas Rohmat pakai masker ini bukan apa ya, karena untuk menghindari teriknya, bukan takut hitam ya kawan-kawan, mohon maaf, cuman menghindari teriknya matahari, karena memang kalau sedang nyangkul atau aktivitas sebetulnya pakai masker kayak gitu supaya matahari itu tidak menyengat langsung ke bagian kulit Mas ya. Iya. Jadi panasnya tidak begitu terasa, walaupun rasanya pengap ya Mas. Kalau lagi betah, tapi kalau lagi panas banget ya dilepas. Kaos pun lepas. Iya. Begitu ya Mas ya. Iya. Pokoknya tetap semangat dan siap. Jangan apa namanya menyerah. Siap. Sebelum di sini nanti menjadi buah impian yang dicita-citakan Mas Rohmat dari Jawa. Iya, ini siap. Sudah minta izin sama yang anu Mas, sebelahnya? Sudah. Itu sebenarnya yang pemilik rumah depan juga nyuruh sampai ujung sana. Nah, cuman saya pikir aduh capek. Ini dulu ya. Ini dulu aja. Sedikit, kan yang sana juga kan rumah kosong semua kan. Ada yang lewat sebenarnya. Terus kalaupun nanti ada kan ini untuk jalan segini ya Mas ya, sekitar 2 meteran, ini kan masih luas lah ke sana lah. Supaya nanti juga ini di jalan menjadi percontohan, maksudnya oh ternyata tanamannya di sini subur. Ya siapa tahu nanti di sebelahnya juga nanti terinspirasi dengan adanya jenengan mengelola apa ini jalan, bagian jalan dulu ya. Tapi nanti kalau di sana sudah bagus, sudah tertanggul Mas ya. Kalau udah nggak acap kan tertata dengan rapi, nanti ya ini difungsikan kembali untuk jalan umum seperti itu. Walaupun entah ada yang lewat atau enggak kan. Tapi biasanya di sini saya yang sering kesini Mas. Sebelum kemarin dibabat oleh jenengan kan, itu rimbun kayak rungkut, bahasa Jawanya itu rungkut, serem. Jadi memang sama sekali nggak ada yang lewat lah. Itu loh bekasnya kan masih kayak gitu tuh, yang lewat siapa coba ke sana? Nggak ada kan? Pak Kamto kalau cari kayu. Paling cuman Pak Kamto aja. Nah, ini ada jenengan di sini dibersihkan begini kan bermanfaat satu, dan kedua berfungsi untuk jenengan nanti dijadikan lahan seperti itu. Enggak mengapa Mas. Itu kalau saya sering lewat ke sini, seringnya ke rumah Pak Kamto, memang di sini nggak ada orang yang lewat ke sana. Iya. Karena itu rumah nggak ditempati Mas di sana. Itu kan kemarin tuh orangnya datang ke tempatnya Pak Kamto itu katanya mau ditempatin, tapi akhir ini Pak Kamto bilang katanya nelpon nggak jadi. Itu katanya kalau ada orang yang mau minjam suruh mau dipinjamkan. Oh, gitu. Meminta untuk dipinjam pakai boleh. Jadi jenengan sudah sempat ketemu sama pemilik lahan yang sebelah ini? Sempat sekali pas beliau kunjung ke sini. Sekalian jenengan ngomong tentang apa ini jalan yang mau dipacul, cangkul. Keren. Itu malah orangnya waktu saya udah mulai nyangkul apa masih terbas itu.
malah nyuruh saya yang nempatin situ. Tapi kan saya udah ya udah nempati di sini Mas nempati di ya. sini kan, udah diizin sama pemiliknya, jadi ya kita lanjut di sini kan. Lanjut di sini dulu ya, siapa tahu nanti di sebelah ini ada yang nempati, baik orang dari Jawa maupun orang dari luar Jawa, maupun dari orang sininya, orang manapun pokoknya ya Mas ya. Iya. Nanti bisa jadi teman jenengan, syukur-syukur nanti yang nempati di sini di situ bisa hobi bertani juga Mas ya. Bener. Jadi ada temennya begitu. Baik Mas Rohmat, tetap semangat, terima kasih banyak ya. Siap. Untuk informasinya sore hari ini. Oke. Oh, tapi ada satu pertanyaan lagi Mas. Apa? Rencana mau tanam apa di sini? Ya insya Allah jenis sawi. Sayur sawi. Cuman sawinya yang sawi jenis apa itu nanti. Rahasia perusahaan. Keren ya. Nanti kita sepi lagi teman-teman setelah ditanami sawi jenisnya jenis apa. Karena sebelum saya nanya sudah dipotong dulu tadi, bukan dipotong ya. Tapi maksudnya Mas Rohmat ini memberi pengarahan ke saya supaya ada episode-episode yang berikutnya. Seperti itu ya Mas ya. Luar biasa. Keren sekali. Terima kasih Mas Rohmat. Oke, sama-sama. Saya mohon izin menyepil lahannya sambil saya bercerita tentang lahan yang di sebelah itu, karena saya sedikit agak mengerti tentang yang di sini. Nanti judulnya seperti apa, tetap disimak ya teman-teman sampai selesai supaya menjadi paham dan tidak mengakibatkan gagal paham ataupun salah paham. Seperti itu ya sahabat Mardim. Nah, jadi ini yang kesini itu tinggal beberapa rumah, mungkin saya akan sedikit mengesut ke sana atau memvideokan ya, supaya teman-teman tahu di luaran sana bahwa kondisi transmigrasi di Sepungkur ini ya seperti ini. Dan kemudian tadi menurut cerita Mas Rohmat, bertemu dengan beliau pemilik rumah ini yang di sini kawan-kawan. Itu seandainya ada yang mau menempati boleh-boleh saja, malah beliau yang punya lahan malah itu seneng ya, karena nantinya lahannya bakal terkelola. Nah ini ada jalan setapak menuju ke sana teman-teman. Ini kalau batasnya Mas Rohmat kayaknya masih di daerah sini, sebelahnya itu. Nah sini berarti ini bekas yang diterbas. Terus yang ke sana itu sudah milik yang sebelahnya. Jadi kita akan coba melihat ke sini, sedikit menyepil. Nah itu kelihatan dari sini itu dibikin sarang walet ya, tapi kayaknya tidak berfungsi karena tidak ada suaranya sahabat Madrim. Seperti itu ya. Nah di sini batasnya ya kawan-kawan, yang 50 meternya dari depan Bapak Sukamto sana tadi yang di sebelahnya Mas Rohmat ini. Kemudian ini nanti di sini juga mungkin mau dicangkul ini yang bagian sayap jalan ya. Kalau ini kan bau jalan, kalau itu sana sayap jalan kawan-kawan. Tapi bekasnya ini dulu banyak sekali tanaman pisang. Berarti pemilik lahan ini dulu sudah dikelola dan ditanami mungkin ya teman-teman. Mungkin bukan hanya tanaman pisang, juga mungkin tanaman yang lainnya, karena di sini ada tanaman kelapa ini empat pohon ya, tapi di belakang sana juga ada kayaknya itu. Jadi mungkin dulu pemilik lahan ini juga sudah mengelola lahan ini dengan berbagai macam cara. Tapi di sini memang kendalanya itu tadi kawan-kawan, satu, acap ya. Sehingga ketika tanaman-tanaman seperti sayur kacang panjang ataupun yang lainnya itu ketika air pasangnya tinggi, terus mungkin kemungkinan itu pasang airnya rasanya mungkin asin atau asam, mengakibatkan tanaman itu mati kawan-kawan. Sehingga jadinya pengelola lahan itu merasa mungkin kurang berhasil, kemudian ditinggalkannya. Tapi ditinggalkannya bukan berarti ditinggal begitu saja, tapi ditinggal mencari kehidupan lain, seperti salah satunya
Kalau di sini yang saya amati dan saya perhatikan itu berdagang, jadi penjual es, maupun berdagang yang lainnya seperti itu kawan-kawan. Juga ada yang kerja di bangunan demi untuk apa namanya ya, hidup sehari-hari gitu, untuk makan lah bahasanya, itu untuk makan kayak gitu. Karena ya itu tadi, lahan yang dikelolanya belum bisa membuahkan hasil, atau bahasa kerennya itu produktif. Seperti itu ya Mas Rohmat. Ya. Nah, jadi ini kita lihat seperti ini ya cara nyangkulnya. Itu dicangkul dalam, digali, terus rumputnya ditimbun. Tadi fungsinya rumput sudah dijelaskan oleh Mas Rohmat. Wah, keren pokoknya. Memang dilihat dari cara memegang cangkul itu sudah, kalau bahasa Jawa itu ya eblas Mas ya. Jadi artinya sudah biasa macul. Tanahnya nggak begitu lengket ya kayaknya. Agak lengket juga ini. Kalau nyangkulnya langsung sekalian kayaknya lengket. Seperti itu. Terus caranya dibagaimanakan? Nggak sekalian gitu Mas? Agak dicacah. Gitu. Tapi ini langsung halus ya Mas? Keren. Jadi seperti tempat saya pun, petani-petani di daerah saya, di Dieng khususnya ya teman-teman, Dieng, Batur, Wonosobo itu, jadi kalau nyangkul langsung seperti ini nih. Ini kan langsung halus. Jadi tidak di 2 kali nanti ini Mas? Nah, sekali bisa. Tapi kalau mau digulut juga bisa kan? Maksudnya ini kan kalau mau nggak digulut ya langsung tanamnya bisa. Oh gitu. Kalau Pak Kamto kan kemarin kan dicangkul, terus ini sudah di atas begini kan, ini dicacah Mas. Tapi ini langsung halus teman-teman. Keren pokoknya, luar biasa. Nyangkul sekali jadi. Wah, ini judulnya nanti itu ya Mas ya. Wah, Mas Rohmat nyangkul di lahan sekali jadi. Keren. Tapi bisa jadi nanti judulnya bukan itu sih, karena kurang penasaran ya kawan-kawan. Nah, ini Mas Rohmat kesini tuh membawa air putih, tapi kayaknya udah habis ini. Kalau nyangkul jangan suka minum es Mas. Karena apa, nanti jantung lagi berdetak kencang seperti genderang yang mau terbang, tiba-tiba disiram pakai es, itu kayak besi panas dicelupkan ke dalam air. Kan nggak punya kulkas jadi nggak punya es. Oh, seperti itu kawan-kawan, nggak punya kulkas jadi nggak punya es. Wah, keren. Siapa tahu nanti setelah berhasil bisa beli kulkas Mas. Amin. Jadinya kalau nyangkul ada bawa es, tapi jangan sering-sering minum es. Ya. Seperti itu ya. Merasakan kalau lagi panas-panas. Kayak gitu. Jadi kita saksikan saja ya kawan-kawan. Ini bentuk salah satu dari keseriusan Mas Rohmat, petani kita asal kota Magelang. Tapi di sini kalau sore jam segini tuh merutunya sama nyamuknya ini kawan-kawan. Sudah, wah, menggatalkan kaki saya ini. Ini nanti untuk saluran air ke sini. Jos pokoknya. Oke lah, tetap semangat Mas Rohmat ya. Siap. Saya tinggal ke sana dulu. Oke. Saya lanjut di lahan rumah Pak Kamto. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman. Walaupun sebentar saya sudah memberitahukan kegiatan atau aktivitas Mas Rohmat yang memang saat ini hari demi hari semangatnya tambah luar biasa, tidak pantang menyerah. Bahasanya itu tidak akan mundur sebelum di sini berhasil. Jadi kita ke sana, kembali ke depan rumah Bapak Sukamto. Seperti itu ya teman-teman. Sambil melihat tanamannya Pak Sukamto itu yang di belakang sudah luar biasa sekali. Dan saya nanti akan meneruskan ini untuk ngecat
Ini sebetulnya sudah sore ya, sudah jam 4. Tapi itulah sedikit lagi nanti kita pulang-pulang jam 5 atau setengah 6 lah ya. Dan sahabat Madrim yang tercinta, mungkin video saya kali ini tentang lahan yang dikelola oleh Mas Rohmat, petani kita, petani muda, petani rantau nekat asal Kota Magelang. Saya cukupkan hanya sampai di sini dulu. Jumpa dan ketemu lagi nanti di video-video Madrim berikutnya atau di episode yang akan datang. Dan dari saya, seperti biasa, saya akhiri dengan pantun. Dan juga saya mohon maaf ya teman-teman, karena saya banyak luputnya. Dan saya akhiri dengan pantun, mobil Taufik melintas di darat, petani sepunggur kita benahi satu per satu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.